Aku merasa hidupku sudah selesai bahkan sebelum benar-benar dimulai. Usia ayahku baru 47 tahun ketika beliau pergi meninggalkan kami untuk selamanya. Saat itu usiaku baru 14 tahun. Dalam semalam, rumah yang biasanya penuh kepastian berubah menjadi tempat yang dipenuhi pertanyaan. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku akan berjalan. Aku hanya tahu bahwa ayah tidak akan pernah pulang lagi. Ada hari-hari ketika aku ingin menyerah sebelum mencoba. Aku melihat ibuku berdiri tegar di hadapan kami. Tetapi aku tahu beban yang beliau pikul jauh lebih berat daripada yang terlihat. Kami bukan keluarga yang hidup berlimpah. Kami hanyalah sebuah keluarga yang tiba-tiba kehilangan tempat bersandar. Pada usia yang begitu muda, aku mulai memahami bahwa hidup tidak selalu memberi waktu untuk bersiap menghadapi kehilangan. Aneh rasanya jika aku mengingat kembali semua itu. Karena saat berdiri di samping pesawat yang kubantu rancang, saat memimpin lembaga besar, bahkan saat memimpin sebuah negara yang sedang dilanda badai, pikiranku sering kembali kepada satu rumah sederhana di Parepare. Di sanalah semuanya bermula. Sebelum dunia mengenalku sebagai insinyur, sebelum orang memanggilku presiden, aku hanyalah seorang anak yang takut kehilangan masa depannya. Bagian 1, anak kecil dari Parepare. Aku lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni 1936. Kota itu tidak besar, tetapi bagiku dunia terasa begitu luas. Setiap jalan, setiap halaman rumah, dan setiap suara dari kejauhan seperti menyimpan sesuatu yang ingin kupelajari. Sejak kecil aku selalu penasaran. Aku ingin tahu mengapa sesuatu bisa bergerak, mengapa sesuatu bisa terbang, dan mengapa dunia bekerja seperti yang kulihat setiap hari. Ayahku, Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah sosok yang tenang dan dihormati banyak orang. Dari beliau aku belajar bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak pernah perlu dipertentangkan. Sementara ibuku Tuci Marini Puspoakdojo mengajarkanku kedisiplinan, keberanian, dan kasih sayang. Rumah kami bukan rumah yang mewah, tetapi dipenuhi buku, percakapan, dan dorongan untuk terus belajar. Tanpa kusadari, banyak hal yang membentuk diriku berawal dari rumah itu. Sebagai anak, aku tidak pernah membayangkan akan pergi jauh dari Parepare. Aku menikmati masa kecil seperti anak-anak lainnya. Aku bermain, bersekolah, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun ada satu kebiasaan yang berbeda. Aku sering memperhatikan benda-benda di sekitarku lebih lama daripada orang lain. Aku ingin memahami bagaimana sesuatu dibuat dan mengapa sesuatu dapat berfungsi. Rasa ingin tahu itu tumbuh semakin besar dari tahun ke tahun. Saat itu aku belum mengerti kemana rasa penasaran itu akan membawaku. Aku juga belum tahu bahwa hidupku akan berubah jauh lebih cepat daripada yang kubayangkan. Di balik hari-hari yang tampak tenang di Parepare, sebuah peristiwa sedang menunggu. Peristiwa yang akan merenggut sosok paling penting dalam hidupku dan memaksaku tumbuh jauh sebelum waktunya. Bagian 2, dunia yang tiba-tiba berubah. Aku kehilangan ayah dalam satu hari. Tetapi kehilangan rasa aman terjadi sedikit demi sedikit setelahnya. Beberapa minggu kemudian, aku mulai menyadari bahwa hidup kami benar-benar telah berubah. Tidak ada lagi sosok yang selama ini menjadi tempat bertanya ketika aku bingung. Tidak ada lagi suara yang membuat segala sesuatu terasa baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, masa depan terlihat begitu kabur di hadapanku. Sebagai anak, aku belum memahami urusan orang dewasa. Namun aku cukup mengerti bahwa ibuku kini memikul beban yang sangat besar. 8 anak masih harus dibesarkan. Kebutuhan hidup terus berjalan, pendidikan harus tetap dilanjutkan. Aku sering melihat beliau berusaha tampak tenang di hadapan kami. Tetapi semakin aku memperhatikan, semakin kusadari bahwa ketegaran itu dibangun di atas pengorbanan yang luar biasa. Hari-hari setelah kepergian ayah mengajarkanku sesuatu yang tidak pernah kudapatkan di sekolah. Aku mulai memahami arti tanggung jawab. Aku mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu memberikan kesempatan untuk memilih keadaan yang kita inginkan. Ada saat ketika kita hanya bisa menerima kenyataan lalu mencari cara untuk tetap melangkah. Mungkin di sanalah untuk pertama kalinya aku mulai tumbuh lebih cepat daripada anak-anak seusiaku. Di tengah segala ketidakpastian itu, ibuku mengambil keputusan yang akan mengubah arah hidup kami. Beliau tidak ingin masa depan anak-anaknya dibatasi oleh keadaan. Beliau percaya pendidikan adalah jalan keluar terbaik dari kesulitan yang sedang kami hadapi. Saat itu aku belum tahu kemana keputusan tersebut akan membawaku. Aku hanya tahu bahwa tidak lama lagi aku harus meninggalkan dunia yang selama ini kukenal dan memulai kehidupan yang sama sekali baru. Bagian 3, ibu yang menolak menyerah. Aku pernah mengira orang paling kuat yang kukenal adalah ayahku. Setelah beliau pergi, aku sadar bahwa orang paling kuat dalam keluarga kami adalah ibuku.
Di saat kami masih berusaha memahami kehilangan, beliau sudah memikirkan bagaimana 8 anaknya bisa tetap sekolah, tetap makan, dan tetap memiliki masa depan. Kesedihan boleh datang, tetapi beliau tidak pernah membiarkannya menghentikan langkahnya. Aku sering memperhatikan wajah ibuku ketika beliau mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Ada kelelahan yang tidak pernah beliau ceritakan. Ada kekhawatiran yang tidak pernah beliau tunjukkan kepada kami. Namun setiap pagi beliau tetap berdiri dengan tenang, seolah ingin meyakinkan kami bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bertahun-tahun kemudian, aku masih menganggap keberanian itu sebagai salah satu pelajaran terbesar dalam hidupku. Beliau percaya bahwa pendidikan adalah harta yang tidak bisa dirampas oleh keadaan. Karena itulah beliau mengambil keputusan besar. Kami harus meninggalkan Parepare dan memulai hidup baru di Jawa. Keputusan itu tidak mudah. Parepare adalah rumah kami. Di sanalah kenangan tentang ayah masih hidup di setiap sudut. Namun ibuku melihat sesuatu yang lebih jauh daripada yang mampu kulihat saat itu. Beliau melihat masa depan. Ketika mendengar rencana itu, perasaanku bercampur aduk. Aku sedih harus meninggalkan kota tempat aku dibesarkan. Aku takut menghadapi lingkungan yang sama sekali baru. Namun jauh di dalam hati, aku juga menyimpan harapan yang belum bisa kujelaskan. Aku belum tahu bahwa perjalanan menuju Jawa bukan sekadar perpindahan tempat tinggal. Perjalanan itu akan menjadi langkah pertama menuju kehidupan yang selama ini bahkan tidak pernah berani kubayangkan. Bagian 4. Meninggalkan rumah menuju Jawa. Aku tidak pernah menyangka bahwa mengucapkan selamat tinggal kepada sebuah kota bisa terasa begitu menyakitkan. Parepare bukan sekadar tempat kelahiranku. Di sana ada masa kecilku, kenangan tentang ayah, dan kehidupan yang selama ini kuanggap akan berlangsung selamanya. Ketika hari keberangkatan semakin dekat, aku mulai memahami bahwa ada perpisahan yang tidak bisa dihindari, meskipun hati belum siap menerimanya. Perjalanan menuju Jawa terasa jauh bagi seorang anak seusiaku. Aku menghabiskan banyak waktu memandangi apa yang perlahan tertinggal di belakang. Setiap mil yang kami tempuh seolah membawa kami semakin jauh dari kehidupan lama. Di sampingku, keluargaku juga sedang menghadapi perubahan yang sama. Tidak seorang pun tahu pasti seperti apa masa depan yang menunggu kami di sana. Yang kami miliki hanyalah keberanian ibuku dan harapan yang beliau pegang erat. Setelah tiba di Jawa, aku merasakan dunia yang berbeda. Lingkungannya lebih ramai, sekolahnya lebih besar, dan persaingannya jauh lebih ketat daripada yang pernah ku kenal. Pada awalnya aku merasa asing. Aku harus beradaptasi dengan teman baru, kebiasaan baru, dan cara hidup yang baru. Namun perlahan aku mulai menyadari bahwa setiap tantangan memaksaku belajar lebih cepat daripada sebelumnya. Di tengah semua penyesuaian itu, ada satu hal yang tidak berubah. Rasa ingin tahuku justru semakin besar. Aku semakin senang membaca, semakin tertarik pada pelajaran, dan semakin sering bertanya tentang bagaimana dunia bekerja. Tanpa kusadari, masa-masa sulit yang kami alami sedang membentuk kebiasaan yang akan menemaniku sepanjang hidup. Dan tidak lama lagi, sebuah ketertarikan sederhana terhadap ilmu pengetahuan akan mulai berubah menjadi sebuah mimpi besar. Bagian 5, mimpi yang mulai menemukan arah. Aku tidak pernah bercita-cita menjadi presiden. Bahkan ketika masih remaja, aku juga tidak membayangkan akan memimpin perusahaan besar atau duduk di ruang-ruang kekuasaan. Ada satu hal yang jauh lebih sering memenuhi pikiranku. Aku ingin memahami bagaimana sesuatu bekerja. Semakin banyak aku belajar, semakin kusadari bahwa rasa penasaran itu bukan sekadar hobi. Ia mulai menjadi bagian dari diriku. Di sekolah, pelajaran yang berkaitan dengan ilmu pasti selalu menarik perhatianku. Matematika bukan sekadar angka-angka bagiku. Di balik setiap rumus, aku melihat keteraturan yang menakjubkan. Aku mulai menyadari bahwa alam semesta memiliki aturan yang dapat dipelajari dan dipahami. Semakin sulit sebuah persoalan, semakin besar keinginanku untuk menemukan jawabannya. Ada kepuasan yang sulit dijelaskan setiap kali sebuah masalah berhasil kupecahkan. Pada masa itu Indonesia masih merupakan negara yang sangat muda. Banyak hal masih harus dibangun. Aku sering bertanya dalam hati bagaimana ilmu pengetahuan dapat membantu sebuah bangsa berdiri lebih kuat. Pertanyaan itu terus tumbuh bersamaku. Aku tidak ingin belajar hanya untuk diriku sendiri. Aku mulai bermimpi bahwa suatu hari nanti ilmu yang kupelajari harus memiliki manfaat yang lebih besar daripada sekadar kesuksesan pribadi. Namun mimpi saja tidak cukup. Aku tahu bahwa jalan menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi tidak akan mudah. Kesempatan itu berada jauh dari jangkauanku saat itu. Aku masih seorang pelajar yang berusaha membanggakan ibunya. Aku belum tahu bagaimana caranya mencapai cita-cita yang mulai tumbuh dalam pikiranku. Tetapi tidak lama lagi,
Sebuah keputusan besar akan membawaku meninggalkan Indonesia dan menghadapi dunia yang sama sekali baru. Bagian 6. Meninggalkan Indonesia. Aku sedang mengejar mimpi terbesar dalam hidupku. Tetapi malam sebelum keberangkatan itu aku justru tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya, aku akan pergi begitu jauh dari rumah. Bukan ke kota lain, bukan ke pulau lain, melainkan ke sebuah negara yang bahkan belum pernah kulihat dengan mataku sendiri. Semakin dekat hari keberangkatan, semakin kusadari bahwa mimpi dan ketakutan sering berjalan berdampingan. Pada akhir dekade 1950-an, kesempatan untuk belajar teknik di Jerman Barat datang ke hadapanku. Saat itu Jerman dikenal sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Bagiku, kesempatan tersebut terasa seperti pintu yang terbuka menuju masa depan. Namun di balik kegembiraan itu, ada pertanyaan yang terus menggangguku. Apakah aku mampu bertahan di negeri yang begitu jauh dari segala hal yang kukenal? Aku masih mengingat wajah ibuku sebelum keberangkatan. Beliau telah berjuang begitu keras sejak ayah meninggal dunia. Sebagian dari diriku ingin tetap berada di dekat keluarga. Namun aku tahu pengorbanan beliau tidak boleh sia-sia. Aku membawa lebih dari sekadar koper dan dokumen perjalanan. Aku membawa harapan seorang ibu yang percaya bahwa pendidikan dapat mengubah nasib anak-anaknya. Harapan itu terasa jauh lebih berat daripada barang apapun yang kubawa. Ketika pesawat mulai meninggalkan Indonesia, aku memandang keluar jendela dan membiarkan pikiranku berjalan kemana-mana. Aku tidak tahu seperti apa kehidupan yang menungguku di Jerman. Aku tidak tahu kesulitan apa yang akan datang. Yang ku tahu hanya satu. Jika ingin membangun masa depan yang lebih besar, aku harus berani meninggalkan kenyamanan yang selama ini melindungiku. Dan ternyata, ujian pertama di negeri baru itu datang jauh lebih cepat daripada yang kubayangkan. Bagian 7. Kesepian di negeri asing. Aku pernah merasa begitu sendirian hingga suara langkah kakiku sendiri terdengar seperti teman. Ketika pertama kali tiba di Jerman, tidak ada keluarga yang menyambutku. Tidak ada wajah yang kukenal, tidak ada aroma masakan rumah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar berada jauh dari semua orang yang kucintai. Di tengah semangat mengejar ilmu, aku harus belajar menghadapi sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah, yaitu kesepian. Musim dingin menjadi salah satu kejutan terbesar bagiku. Aku tumbuh di negeri tropis yang hangat. Kini aku harus beradaptasi dengan udara yang menusuk tulang, bahasa yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, dan lingkungan yang asing membuat setiap hari terasa seperti ujian baru. Ada saat-saat ketika aku bertanya pada diriku sendiri apakah aku telah mengambil keputusan yang tepat. Namun setiap kali keraguan datang, aku teringat wajah ibuku. Keadaan ekonomi juga tidak selalu mudah. Aku harus hidup hemat dan mengatur setiap pengeluaran dengan cermat. Tidak ada ruang untuk kemewahan. Sebagian besar waktuku kuhabiskan untuk belajar. Aku tahu bahwa kegagalan bukan hanya akan menjadi kegagalanku sendiri. Di belakangku ada keluarga yang telah berkorban begitu banyak agar aku bisa berdiri di sana. Pikiran itu sering membuatku bertahan ketika tubuh dan pikiranku mulai lelah. Anehnya, justru di tengah kesepian itu aku mulai mengenal diriku sendiri dengan lebih baik. Aku belajar bahwa ketahanan tidak lahir saat hidup berjalan mudah. Ketahanan lahir ketika seseorang tetap melangkah meskipun ingin menyerah. Tahun-tahun pertama di Jerman membentukku dengan cara yang tidak pernah kuduga. Dan di tengah perjuangan itu, takdir perlahan sedang menyiapkan pertemuan dengan seseorang yang kelak menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Bagian 8, Ainun yang kembali hadir. Dari semua hal yang berhasil ku kejar dalam hidup, ada satu hal yang sebenarnya datang tanpa perlu ku kejar. Namanya Ainun. Pada saat itu aku belum tahu bahwa perempuan yang pernah ku kenal sejak muda akan menjadi tempatku pulang selama puluhan tahun. Aku datang ke Jerman untuk mengejar ilmu. Aku tidak pernah menyangka bahwa di tengah perjalanan itu, aku juga akan menemukan pendamping hidup yang selama ini tidak kusadari begitu berarti. Aku mengenal Hasri Ainun Besari sejak masa remaja di Indonesia, namun waktu membuat banyak hal berubah. Ketika kami kembali bertemu setelah sama-sama tumbuh dewasa, kesan yang kurasakan sangat berbeda. Aku melihat kecerdasan, ketenangan, dan kehangatan yang sulit kujelaskan dengan kata-kata. Semakin sering kami berbicara, semakin aku merasa nyaman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup jauh dari rumah, aku menemukan seseorang yang membuat dunia terasa lebih akrab. Kehidupan sebagai mahasiswa dan perantau tidak selalu mudah. Karena itulah kehadiran Ainun memiliki arti yang begitu besar bagiku. Bersamanya, aku bisa berbicara tentang mimpi, kesulitan, dan harapan tanpa harus berpura-pura kuat. Ia memahami perjuanganku bahkan ketika aku tidak mengatakannya secara langsung.
Di tengah tekanan studi dan kerasnya kehidupan di negeri asing, kehadirannya menjadi sumber ketenangan yang sangat berharga. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk memahami apa yang sebenarnya kurasakan. Ada banyak keputusan sulit yang pernah kuambil dalam hidup. Namun keputusan untuk menghabiskan masa depan bersama Ainun bukan salah satunya. Aku merasa yakin dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku belum mengetahui tantangan apa saja yang akan kami hadapi bersama. Tetapi aku tahu satu hal. Perjalanan panjang yang selama ini kutempuh tidak lagi harus kulalui sendirian. Bagian 9. Membangun rumah di perantauan. Aku selalu mengira kebahagiaan besar akan datang ketika cita-cita tercapai. Ternyata aku salah. Kebahagiaan terbesar justru datang ketika aku pulang setelah hari yang melelahkan dan menemukan Ainun menungguku. Di negeri yang jauh dari Indonesia, kami mulai membangun kehidupan bersama dari hal-hal sederhana. Tidak mewah, tidak mudah, tetapi penuh harapan. Setelah kami menikah pada tahun 1962, kehidupan tidak serta-merta menjadi ringan. Aku masih harus menyelesaikan pendidikan yang menuntut banyak waktu dan tenaga. Pada saat yang sama, kami harus mengatur kehidupan rumah tangga dengan segala keterbatasannya. Ada hari-hari ketika uang harus dihemat dengan sangat hati-hati. Ada saat-saat ketika masa depan terasa belum pasti. Namun kami menjalaninya bersama, dan itu membuat semuanya terasa lebih mungkin untuk dilalui. Ainun bukan hanya istriku. Ia menjadi sahabat, pendengar, dan penopang yang seringkali lebih kuat dariku sendiri. Ketika aku tenggelam dalam pekerjaan dan penelitian, ia menjaga keseimbangan hidup kami. Ketika aku mulai meragukan diriku sendiri, ia mengingatkanku mengapa aku memulai semua ini. Banyak orang melihat hasil dari kerja kerasku. Tidak banyak yang melihat betapa besar peran Ainun di balik setiap langkah yang kuambil. Di tengah kehidupan yang terus bergerak, keluarga kami mulai bertumbuh. Kehadiran anak-anak membawa kebahagiaan sekaligus tanggung jawab yang lebih besar. Kini aku tidak lagi belajar dan bekerja hanya untuk diriku sendiri. Ada keluarga yang harus kujaga dan masa depan yang harus kubangun. Aku semakin giat bekerja, tanpa menyadari bahwa tidak lama lagi kesempatan besar yang selama ini kukejar akan mulai datang satu demi satu. Bagian 10. Ketika dunia mulai memperhatikanku. Ada masa ketika hampir tidak seorang pun mengenal namaku di luar ruang kuliah dan tempat kerja. Bertahun-tahun aku belajar, meneliti, dan bekerja tanpa sorotan. Namun justru pada masa itulah fondasi hidupku dibangun. Aku mulai memahami bahwa keberhasilan besar jarang lahir dari satu peristiwa. Ia biasanya tumbuh perlahan dari ribuan hari yang dipenuhi kerja keras dan kesabaran. Setelah menyelesaikan pendidikan teknik di Jerman, aku terjun lebih dalam ke dunia industri penerbangan. Bidang ini menuntut ketelitian yang nyaris tanpa kompromi. Kesalahan kecil dapat berakibat sangat besar. Karena itu aku belajar untuk tidak pernah puas dengan jawaban yang setengah benar. Aku menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari struktur pesawat, material, dan berbagai persoalan teknik yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Kerja keras itu perlahan mulai membuahkan hasil. Aku dipercaya menangani proyek-proyek yang semakin penting di perusahaan penerbangan Jerman. Lingkungan kerjaku dipenuhi insinyur-insinyur terbaik dari berbagai negara. Persaingannya ketat, tetapi justru disitulah aku merasa tertantang. Setiap keberhasilan kecil memberiku keyakinan bahwa seorang anak dari Parepare juga mampu berdiri sejajar dengan para ahli yang datang dari negara-negara maju. Namun semakin tinggi aku melangkah, semakin sering muncul satu pertanyaan yang menggangguku. Jika ilmu dan pengalaman ini hanya kugunakan untuk diriku sendiri, apakah semua perjuangan yang kulalui sudah cukup berarti? Pertanyaan itu terus muncul di benakku selama bertahun-tahun. Dan tanpa kusadari, dari ribuan kilometer jauhnya, tanah airku sedang mempersiapkan sebuah panggilan yang akan mengubah seluruh arah hidupku. Bagian 11, panggilan yang mengubah segalanya. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun membangun kehidupan di Jerman. Karierku berkembang, keluargaku bahagia, dan masa depanku terlihat jelas. Karena itulah ketika panggilan itu datang, aku tidak langsung merasa gembira, justru sebaliknya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Tetap tinggal di tempat yang telah memberiku begitu banyak kesempatan, atau kembali ke tanah air yang masih penuh ketidakpastian. Pada saat itu pekerjaanku di industri penerbangan Jerman berjalan sangat baik. Aku dipercaya menangani proyek-proyek penting dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Dari sudut pandang banyak orang, meninggalkan semua itu adalah keputusan yang tidak masuk akal. Aku memahami pandangan tersebut. Aku juga menyadari bahwa apa yang telah kucapai di Eropa bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan mudah. Di baliknya ada bertahun-tahun kerja keras dan pengorbanan.
Namun panggilan dari Indonesia bukan sekadar tawaran pekerjaan. Presiden Soeharto memiliki gagasan besar tentang masa depan bangsa. Beliau ingin Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menguasai dan mengembangkannya. Ketika mendengar gagasan itu, pikiranku terusik. Aku mulai membayangkan bagaimana jika ilmu yang kupelajari selama ini dapat digunakan untuk membantu membangun negeriku sendiri. Pertanyaan itu terus berputar di dalam kepalaku. Di rumah, aku banyak berbicara dengan Ainun tentang keputusan tersebut. Kami tahu bahwa jika kembali ke Indonesia, kehidupan kami akan berubah sepenuhnya. Tidak ada jaminan keberhasilan. Tidak ada kepastian bahwa semua rencana besar itu akan berjalan sesuai harapan. Namun semakin lama kupikirkan, semakin sulit bagiku untuk mengabaikan panggilan tersebut. Aku merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan. Dan tidak lama lagi, aku harus memilih arah yang akan menentukan sisa hidupku. Bagian 12. Aku memilih pulang. Tidak ada keputusan yang lebih menakutkan daripada meninggalkan kehidupan yang sudah pasti demi sebuah mimpi yang belum tentu berhasil. Banyak orang mengira aku langsung menerima tawaran untuk pulang ke Indonesia. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Aku memiliki keluarga, karier, dan kehidupan yang telah kami bangun selama bertahun-tahun di Jerman. Jika aku salah mengambil keputusan, bukan hanya aku yang menanggung akibatnya. Aku menghabiskan banyak waktu memikirkan masa depan. Di satu sisi, Jerman telah memberiku kesempatan untuk berkembang menjadi insinyur yang dihormati. Di sisi lain, Indonesia adalah tanah tempat aku dilahirkan, tempat ayahku dimakamkan, dan tempat ibuku mengajarkan arti pengorbanan. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa bahwa ilmu yang kumiliki tidak boleh berhenti hanya menjadi keberhasilan pribadi. Harus ada sesuatu yang lebih besar daripada diriku sendiri. Ainun memahami kegelisahanku lebih baik daripada siapapun. Ia tahu bahwa hatiku tidak pernah benar-benar meninggalkan Indonesia. Di tengah berbagai pertimbangan yang kami hadapi, ia tidak mendorongku ke satu arah tertentu. Ia hanya mengingatkanku untuk memilih jalan yang akan membuatku tetap dapat menghormati nilai-nilai yang selama ini kupegang. Dukungan itu memberiku keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak mudah. Pada akhirnya aku memilih pulang. Bukan karena aku yakin akan berhasil, melainkan karena aku merasa harus mencoba. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidup dengan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika aku menerima panggilan itu. Ketika pesawat membawaku kembali ke Indonesia, aku membawa mimpi yang jauh lebih besar daripada diriku sendiri. Namun aku belum menyadari bahwa tantangan yang menunggu di tanah air ternyata jauh lebih berat daripada apapun yang pernah kuhadapi di Jerman. Bagian 13. Membangun mimpi yang belum pernah ada. Aku tidak pulang ke Indonesia untuk mencari kenyamanan. Aku pulang untuk mengejar sesuatu yang bahkan belum benar-benar ada. Banyak negara maju memiliki industri penerbangan. Indonesia tidak. Karena itulah ketika aku mulai berbicara tentang pesawat, teknologi tinggi, dan kemandirian industri. Tidak semua orang langsung percaya. Sebagian menganggapnya terlalu mahal. Sebagian menganggapnya terlalu berani. Dan sebagian lagi menganggapnya mustahil. Ketika dipercaya memimpin berbagai program teknologi strategis, aku melihat tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar merancang pesawat. Tantangan sebenarnya adalah membangun sumber daya manusia. Sebuah pesawat tidak lahir hanya dari logam dan mesin. Ia lahir dari ilmu, disiplin, dan kerja sama ribuan orang. Karena itu aku menghabiskan banyak waktu mencari, mendidik, dan membina generasi insinyur Indonesia yang suatu hari harus mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Di Bandung, mimpi itu mulai mengambil bentuk. Industri pesawat terbang Nusantara menjadi simbol harapan bahwa Indonesia mampu memasuki dunia teknologi tinggi. Ketika pesawat hasil karya anak bangsa mulai mengudara, aku merasakan kebanggaan yang sulit digambarkan. Aku teringat masa kecilku di Parepare, teringat ibuku, teringat perjalanan panjang menuju Jerman, dan teringat semua keraguan yang pernah mengiringi langkahku. Untuk sesaat, semua pengorbanan itu terasa terbayar. Namun semakin besar sebuah mimpi, semakin besar pula tantangan yang mengikutinya. Di balik setiap keberhasilan, ada kritik, tekanan, dan perdebatan yang semakin keras. Tidak semua orang sepakat dengan arah yang kutempuh. Tidak semua orang percaya bahwa investasi besar pada teknologi adalah pilihan yang tepat bagi Indonesia. Dan tanpa kusadari, badai yang jauh lebih besar daripada kritik mulai mendekati negeri ini. Bagian 14. Ketika mimpi mulai diguncang badai, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat sesuatu yang telah dibangun selama bertahun-tahun terancam runtuh di depan mata. Aku telah menghabiskan sebagian besar hidupku untuk meyakinkan bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju.
Namun ketika krisis mulai menghantam, banyak hal yang sebelumnya tampak kokoh mendadak menjadi rapuh. Untuk pertama kalinya, aku merasakan betapa tipis jarak antara harapan dan kenyataan. Pada pertengahan dekade 1990-an, keadaan ekonomi Indonesia mulai menghadapi tekanan yang semakin berat. Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia berkembang menjadi gelombang besar yang memengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan. Nilai mata uang melemah, kepercayaan menurun, dan berbagai program pembangunan mulai dipertanyakan. Di tengah situasi itu, proyek-proyek teknologi yang selama ini kuperjuangkan ikut menjadi sasaran kritik. Aku memahami sebagian kritik tersebut. Sebuah negara yang sedang menghadapi kesulitan tentu harus membuat pilihan yang tidak mudah. Namun tetap saja sulit bagiku melihat kerja keras ribuan orang dinilai hanya dari angka dan biaya. Aku mengenal banyak insinyur muda yang telah mencurahkan tenaga, waktu, bahkan masa mudanya untuk membangun kemampuan teknologi bangsa. Ketika masa depan program-program itu mulai dipertanyakan, aku ikut merasakan kegelisahan mereka. Di tengah badai yang semakin besar, sebuah peristiwa yang tidak pernah masuk dalam rencana hidupku mulai mendekat. Selama bertahun-tahun aku membayangkan diriku sebagai insinyur, peneliti, dan penggerak teknologi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa keadaan negara yang semakin tidak menentu akan membawaku ke arah yang sama sekali berbeda. Dan ketika arah itu mulai terlihat, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Bagian 15. Jabatan yang tidak pernah kuimpikan. Aku tidak pernah bermimpi menjadi Presiden Indonesia. Bahkan ketika namaku mulai dikenal luas, pikiranku tetap lebih sering dipenuhi oleh teknologi, pendidikan, dan masa depan industri bangsa. Karena itulah ketika namaku disebut dalam pembicaraan tentang kepemimpinan nasional, perasaanku lebih dekat kepada kegelisahan daripada kebanggaan. Aku tahu jabatan yang tinggi tidak selalu berarti kehidupan yang lebih mudah. Pada bulan Maret tahun 1998, aku dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Saat itu Indonesia sedang berada dalam masa yang sangat sulit. Krisis ekonomi belum mereda, ketidakpuasan masyarakat semakin besar, dan berbagai tekanan datang dari banyak arah. Aku memahami bahwa jabatan tersebut bukanlah hadiah. Ia adalah tanggung jawab yang sangat berat di tengah situasi yang tidak menentu. Hari-hari setelah pelantikan dipenuhi ketegangan yang sulit dijelaskan. Keadaan berubah begitu cepat. Berita demi berita datang silih berganti. Demonstrasi terjadi di berbagai tempat. Kemarahan dan kekecewaan masyarakat semakin terlihat. Sebagai bagian dari pemerintahan, aku ikut merasakan beratnya suasana tersebut. Tidak ada buku yang bisa mengajarkan bagaimana menghadapi masa seperti itu. Banyak keputusan harus diambil di tengah ketidakpastian. Kemudian datanglah hari yang mengubah arah sejarah Indonesia sekaligus arah hidupku sendiri. Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah memimpin negeri ini selama lebih dari 3 dekade. Peristiwa itu terjadi begitu cepat sehingga kadang masih terasa tidak nyata ketika kuingat kembali. Dalam hitungan jam, tanggung jawab yang sebelumnya tidak pernah kubayangkan kini berada di pundakku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku harus memimpin sebuah bangsa yang sedang berada di tengah badai. Bagian 16. Ketika seluruh bangsa menatap kepadaku, aku tidak memiliki kemewahan untuk merasa siap. Ketika sumpah jabatan itu diucapkan, Indonesia sedang terluka. Ekonomi belum pulih, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, dan masa depan bangsa terasa tidak pasti. Banyak orang bertanya apakah aku mampu memimpin negara dalam keadaan seperti itu. Sejujurnya, aku sendiri juga memahami betapa berat tantangan yang ada di hadapanku. Saat menjadi presiden, aku menyadari bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tidak ada pilihan yang dapat memuaskan semua pihak. Ada tuntutan reformasi, tuntutan perubahan politik, tuntutan kebebasan, dan tuntutan pemulihan ekonomi yang datang secara bersamaan. Setiap hari terasa seperti perlombaan melawan waktu. Aku harus mengambil keputusan sambil mengetahui bahwa sejarah akan menilai hasilnya bertahun-tahun kemudian. Salah satu keputusan paling berat dalam masa kepemimpinanku berkaitan dengan Timor. Timur, apapun pilihan yang diambil saat itu akan meninggalkan dampak yang besar. Aku memahami risiko politiknya. Aku memahami kritik yang akan datang. Namun aku percaya bahwa pemimpin tidak boleh hanya memikirkan apa yang aman bagi dirinya sendiri. Pemimpin harus berani mengambil keputusan yang menurut keyakinannya diperlukan, meskipun konsekuensinya tidak ringan. Masa kepemimpinanku tidak panjang. Namun pengalaman itu mengajarkanku sesuatu yang tidak pernah kupelajari di ruang kuliah ataupun pabrik pesawat. Aku belajar bahwa memimpin manusia jauh lebih rumit daripada merancang teknologi. Ketika masa jabatan itu berakhir,
aku tidak merasa kehilangan kekuasaan. Yang kurasakan justru kelegaan karena dapat kembali kepada kehidupan yang lebih dekat dengan keluarga. Namun aku belum tahu bahwa ujian paling berat dalam hidupku ternyata belum datang. Bagian 17. Hari ketika separuh jiwaku pergi. Tidak ada teknologi yang mampu membantuku menghadapi hari itu. Tidak ada rumus yang bisa menjelaskan rasa kehilangan yang kurasakan. Selama puluhan tahun, Ainun selalu berada di sisiku. Ia hadir ketika aku masih mahasiswa yang penuh keraguan. Ia menemaniku saat kami hidup sederhana di Jerman. Ia berdiri di sampingku ketika dunia mulai mengenalku. Aku terbiasa menjalani hidup bersama dirinya. Karena itulah aku tidak pernah benar-benar siap ketika waktunya tiba untuk berpisah. Pada tahun 2010, kondisi kesehatan Ainun semakin mengkhawatirkan. Aku berusaha melakukan segala yang kubisa. Kami menjalani pengobatan dan berharap pada kabar baik. Namun di dalam hati, ada ketakutan yang terus tumbuh setiap hari. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak berdaya. Selama hidupku, aku terbiasa mencari solusi bagi berbagai persoalan. Kali ini aku hanya bisa menemani dan berdoa. Ketika Ainun mengembuskan napas terakhirnya di Jerman, dunia di sekelilingku terasa berhenti. Sulit menjelaskan bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang telah menjadi bagian dari hampir seluruh perjalanan hidupmu. Aku pulang ke kamar dan mendapati banyak hal yang tampak sama, tetapi tidak lagi memiliki makna yang sama. Kursi yang biasa didudukinya, percakapan yang biasa kami lakukan, bahkan keheningan pun terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, aku benar-benar sendirian. Banyak orang mengenalku sebagai ilmuwan, menteri, atau presiden. Namun setelah Ainun pergi, semua gelar itu terasa begitu kecil. Yang tersisa hanyalah seorang suami yang merindukan istrinya. Aku mencoba melanjutkan hidup, berbagi cerita, dan mengenang perjalanan kami bersama. Tetapi setiap kenangan justru membuatku semakin memahami satu hal. Cinta terbesar dalam hidupku bukanlah sesuatu yang kutemukan di akhir perjalanan. Cinta itu telah berjalan bersamaku sejak sebagian besar hidupku dimulai. Bagian 18. Warisan yang ingin kutinggalkan. Aku pernah kehilangan ayah ketika masih terlalu muda. Aku pernah meninggalkan rumah untuk mengejar ilmu. Aku pernah membangun mimpi yang dianggap mustahil. Aku pernah memimpin sebuah negara di tengah badai. Dan aku pernah kehilangan perempuan yang paling kucintai. Ketika melihat kembali seluruh perjalanan itu, aku menyadari bahwa hidup tidak pernah berjalan sesuai rencana. Namun justru disitulah maknanya ditemukan. Setelah Ainun pergi, aku memiliki lebih banyak waktu untuk merenung. Aku sering memikirkan perjalanan panjang yang telah kulalui sejak masa kecil di Parepare. Banyak orang bertanya tentang pencapaian terbesar dalam hidupku. Sebagian mengira jawabannya adalah pesawat, jabatan, atau penghargaan. Padahal semakin bertambah usia, semakin aku percaya bahwa pencapaian terbesar bukanlah apa yang berhasil kita bangun, melainkan berapa banyak manfaat yang dapat kita tinggalkan bagi orang lain. Sumber daya alam dapat habis, kekuasaan dapat berpindah tangan, dan nama seseorang suatu hari akan dilupakan. Namun ilmu pengetahuan memiliki cara yang berbeda untuk bertahan. Ilmu dapat hidup melalui generasi berikutnya. Karena itulah sepanjang hidupku aku berusaha mendorong anak-anak muda Indonesia untuk berani bermimpi besar. Jangan pernah merasa kecil hanya karena lahir jauh dari pusat dunia. Aku adalah bukti bahwa mimpi dari sebuah kota kecil pun dapat terbang sangat tinggi. Kini ketika perjalanan hidupku mendekati ujungnya, pikiranku sering kembali ke tempat semuanya bermula. Aku kembali melihat Parepare, wajah ayahku, keteguhan ibuku, dan senyum Ainun yang menemaniku melewati sebagian besar hidup ini. Jika ada satu hal yang ingin kuwariskan, bukanlah jabatan atau kemasyhuran. Aku ingin mewariskan keyakinan bahwa ilmu, kerja keras, cinta, dan pengorbanan selalu memiliki kekuatan untuk mengubah nasib seseorang, bahkan nasib sebuah bangsa. Penutup. Cinta, ilmu, dan Indonesia. Jika aku dapat mengulang hidupku dari awal, aku tidak akan meminta perjalanan yang lebih mudah. Aku tidak akan meminta jalan yang bebas dari kehilangan atau kegagalan. Semua luka, kesedihan, dan perjuangan telah membentuk diriku menjadi siapa aku hari ini. Tanpa kehilangan ayah, mungkin aku tidak akan belajar menjadi kuat. Tanpa pengorbanan ibuku, mungkin aku tidak akan pernah sampai sejauh ini. Aku bersyukur pernah merasakan cinta yang begitu besar melalui Ainun. Aku bersyukur pernah belajar dari begitu banyak orang hebat. Aku juga bersyukur diberi kesempatan untuk mengabdi kepada negeri yang kucintai. Tidak semua mimpi berhasil terwujud seperti yang kubayangkan. Tidak semua perjuangan berakhir dengan kemenangan.
Namun aku percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik akan meninggalkan jejak yang berarti. Pada akhirnya hidup bukanlah tentang seberapa tinggi kita terbang. Hidup adalah tentang apa yang kita lakukan setelah berhasil terbang tinggi. Apakah kita membawa manfaat bagi orang lain, atau hanya menikmati keberhasilan seorang diri? Pertanyaan itulah yang selalu berusaha ku jawab sepanjang hidupku. Dan sampai hari terakhirku, aku tetap percaya bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk memuliakan manusia. Aku hanyalah seorang anak dari Parepare yang pernah takut kehilangan masa depannya. Tetapi berkat keluarga, pendidikan, cinta, dan kesempatan, aku mampu melangkah lebih jauh daripada yang pernah kubayangkan. Jika kisah hidupku memiliki arti, semoga arti itu sederhana. Jangan takut bermimpi besar. Jangan menyerah pada keadaan. Dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia.